Apa kabar pemirsa? Mari kita saksikan berita imigran baru. Ada seorang mahasiswa karena ingin merampingkan tubuhnya, dia pergi ke tempat fitness untuk melakukan olahraga dumbbell. Dan dia telah menjalaninya selama 2 bulan. Namun karena biasanya dia tidak pernah berlatih meregangkan ototnya sehingga mengakibatkan varises. Dan adalah seorang lagi yang berusia 20 tahun yang mempunyai alasan yang sama. Sama-sama ingin merampingkan tubuhnya, dia juga pergi ke tempat fitness untuk melakukan olahraga berat. Walaupun sebetulnya dalam dirinya itu sudah mengidap penyakit varises, namun karena dia melakukan olahraga berat yang berlebihan sehingga menyebabkan pembubaran pada ototnya, sampai merasakan sakit yang teramat sangat, bahkan sampai tidak bisa berjalan. Dalam melakukan olahraga, apalagi olahraga berat, lebih baik jangan terlalu berlebihan dan memaksakan diri. Karena bukannya bisa menyehatkan tubuh kita, malah akan membahayakan pada tubuh kita. Ada seorang yang baru berusia 20 tahun yang dimana pada dirinya dia sudah mengidap penyakit varises. Namun karena dia ingin berniat merampingkan tubuhnya, lalu dia melakukan olahraga yang berlebihan sampai akhirnya tubuhnya bermasalah. Dia menyatakan bahwa pada saat itu dia merasakan sakit yang teramat sangat sehingga dia tidak bisa lagi meneruskan olahraganya. Dan untungnya setelah menerima perawatan selama 37 hari dia bisa sehat kembali. Dan lagi ada seorang mahasiswa yang sama baru berusia 20 tahun. Karena dia mempunyai berat badan yang berlebihan sehingga dia juga berniat ingin merampingkan tubuhnya dan melakukan olahraga dumbbell. Dia berlatih melakukan olahraga dumbbell sesuai apa yang pelatih ajarkan selama kurang lebih 2 bulan. Namun karena sebelumnya dia tidak pernah melatih peregangan otot inti sehingga dia mengidap penyakit varises. Itu karena tekanan dari beban olahraga yang terlalu berat sehingga menekan ke bagian bawah tubuhnya. Melakukan diet dengan olahraga itu memang sangat dianjurkan, namun jangan sampai terlalu memaksakan diri, apalagi sampai olahraga yang berlebihan agar tidak mencederai tubuh kita. Reporter Pong Jain dari Taipei melaporkan. Bagi kaum wanita yang suka bersolek, harap lebih diperhatikan. Karena di Kaohsiung ada seorang wanita karena tuntutan pekerjaannya sehingga selama dia bekerja selalu mengenakan lensa kontak dan mengenakan make up yang tebal. Dan karena selama dia bekerja berada di ruangan yang dilengkapi dengan AC dan lagi dia tidak rutin membuka dan bersihkan lensa kontaknya, sehingga menyebabkan matanya sakit dan gatal-gatal. Setelah mendapatkan pertolongan dari dokter, ternyata dia divonis menderita penyakit mata kering. Setiap wanita pasti ingin selalu tampil cantik dan menawan. Di Kaohsiung ada seorang wanita yang bekerja sebagai pelayan toko. Karena pekerjaannya sehingga dia selalu mengenakan make up yang tebal lebih dari 10 jam. Ditambah lagi dia mengenakan lensa mata kontak dalam ruangan yang ber-AC dalam waktu yang cukup panjang. Sehingga mengakibatkan matanya bermasalah. Nona itu menyatakan bahwa dia merasakan matanya sakit, kering, dan gatal-gatal. Karena saking tidak nyamannya, dia menggaruk matanya sampai menyebabkan kulit pada bagian matanya mengelupas. Setelah dia memeriksakan diri ke dokter, baru tahu bahwa dia menderita penyakit mata kering dan pada kelopak matanya terdapat batu mata. Dokter pun menyatakan bahwa pada kelopak matanya itu terdapat 300 sampai 400 batu mata. Mungkin itu karena dia sering mengenakan lensa kontak di dalam ruangan ber-AC lebih dari 8 jam. Oleh karena itulah sehingga dia lebih rentan terkena penyakit mata kering. Dan ditambah lagi dengan riasan pada matanya tidak dicuci dengan bersih sehingga menyebabkan penyumbatan pada bagian matanya. Dokter pun menyarankan agar mata bisa pulih kembali boleh dengan cara mengompres dengan air hangat yang suhunya kira-kira 40 derajat Celcius, dilakukan secara rutin setiap kali mengompres selama 10 menit. Dalam setiap harinya harus dilakukan selama 4-5 kali dan yang terakhir harus terus menjaga kebersihan pada mata. Reporter dari Kaohsiung melaporkan. Jika kita mau melakukan belanja online, harap lebih berhati-hati karena banyak sekali penipuan. Seperti yang Nona Liu ini alami karena dia membeli make up merek ternama HK itu lewat online. Namun setelah mendapatkan barangnya dan membuka kemasannya, ternyata dia mencium bau alkohol yang sangat menyengat. Dan kemudian dia mencoba mengoleskannya ke bagian leher. Setelah selang 1 hari terdapat alergi pada kulitnya. Dan pihak penjual pun tidak mau mengembalikan uangnya, bahkan bersikeras bahwa produk yang mereka jual itu buatan Jepang. Seorang dokter kulit pun menyatakan, kosmetik yang ditambahkan bahan-bahan yang berlebihan kemungkinan bisa mengakibatkan kulit alergi. 这就是晶莹剔透的证据。 Siapa sih yang tidak mengenal kosmetik merek SK2, kosmetik yang mempunyai merek ternama dan telah diproduksi lebih dari 10 tahun. Sehingga tidak heran banyak kaum wanita yang suka memakai produk kosmetik SK2. Namun di Taipei ada seorang wanita bernama Liu. Pada awal bulan kemarin dia membeli 1 botol yang berisi 75 ml kosmetik perawatan SK2 dengan harga diskon hanya seharga 1000 NT. Namun setelah Nona Liu ini mendapatkan barang yang dipesan, kemudian membukanya dan mencoba mengoleskan ke bagian tubuhnya, ternyata dia merasakan kulitnya gatal-gatal sampai dia memeriksakan dirinya ke dokter. Sebenarnya harga diskon dengan harga aslinya itu hanya lebih murah 200 NT saja. Dan pihak penjual pun bersikeras bahwa produk yang mereka jual adalah produk asli buatan Jepang. Bahkan pihak penjual pun tidak bersedia mengembalikan uang Nona Liu. Kalau dilihat-lihat dari luar, produk SK2 yang Nona Liu beli dengan aslinya itu tidak bisa dibedakan mana yang asli, mana yang palsu.
Namun, kalau produk SK2 asli itu ada aroma ragi yang khas. Dan seorang pelayan toko kosmetik pun menyatakan, di atas kemasan SK2 itu pasti tercantum label yang jelas. Namun entah kenapa masih banyak juga warga yang mendapatkan barang yang palsu. Sehingga disarankan, dalam setiap melakukan belanja online itu harus berhati-hati karena banyak sekali penipuan dan barang palsu. Dan juga harus lebih teliti dalam membeli barang, jangan sampai tertipu dan mendapatkan barang palsu. Karena kalau sudah terlanjur, menyesal di kemudian hari pun tidak berguna. Reporter dari Taipei melaporkan. Eksekutif Yuan mengumumkan bahwa mulai pada tanggal 1 Januari mendatang akan memberlakukan tentang ketentuan pemotongan biaya asuransi termasuk bunga bank, bunga saham, biaya sewa, dan lain-lain. Dan dari semua pendapatan itu yang dulu asalnya jika melebihi pendapatan tunggal 5.000 NT akan dinaikkan menjadi 20.000 NT baru bisa dipotong untuk biaya asuransi. Sehingga ada dari 3.420.000 orang yang mendapatkan manfaatnya. Setelah asuransi generasi kedua sudah mulai diberlakukan, membuat perusahaan asuransi mendapatkan keuntungan yang banyak. Bahkan terhitung sampai akhir bulan Agustus kemarin, asuransi kesehatan telah mempersiapkan dana keamanan melebihi 200 miliar. Dan dana itu bisa digunakan selama 4,69 bulan. Sekarang, Eksekutif Yuan mengumumkan lagi kabar baik bahwa mulai pada tanggal 1 Januari mendatang akan memberlakukan ketentuan pemotongan biaya asuransi, termasuk pemotongan pendapatan dari bunga bank, bunga saham, biaya sewa, dan lain-lain. Yaitu jika hitungan pendapatan tunggal yang dulunya 5.000 NT sudah harus dipotong oleh asuransi. Kedepannya akan dinaikkan sampai pendapatan tunggal 20.000 NT baru akan dipotong oleh asuransi kesehatan. Sehingga dengan diberlakukan kebijakan ini sedikitnya bisa meringankan beban biaya asuransi dan akan memberikan manfaat terhadap 3.420.000 penduduk. Reporter dari Taipei melaporkan. Sebelum saya beranjak, saya akan mengantarkan Anda dulu untuk melihat kue tar yang biasa dikonsumsi oleh warga Amerika Serikat. Terima kasih atas partisipasi